Pepatah Bugis mengatakan, kita sai jelisai acana masinai sedimi jaruna nadua wanapa jaina. Artinya bahwa lihatlah betapa cerdasnya mesin jahit. Meskipun hanya memiliki sebuah jarum, namun dapat menjaling dua benang menjadi satu kesatuan yang utuh, menyatukan yang tadinya berpisah dan mempertemukan yang tadinya tak bertemu. Olehnya itu, pernikahan tidak hanya menyatukan dua hati, akan tetapi mempersatukan dua rumpun keluarga besar. Olehnya itu, marilah kita mendengarkan sebuah nasihat pernikahan yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Abdul Muiz SPDI MPD Tabe Meraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan Sohibul Hajat Bapak Samsul Alam bersama dengan Ibu Hadra selaku tuan rumah yang insya Allah akan melaksanakan satu acara, yakni menikahkan putra beliau dengan gadis pilihannya. Kita berdoa semoga acara ini diberkahi oleh Allah dan semoga pernikahan Adinda Wahyudi bersama dengan Hilda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, atau biasa disingkat dengan keluarga samawa. Tapi kita semua ini Bapak Ibu keluarga samawa mana? Semua yang sing samawa, ya sing samawa sama-sama memakai WA. Suaminya pakai WA, istrinya pakai WA, anaknya pakai WA, keluarga samawa. Yang kedua, Thomas salawat dan niat Thomas passalama Mas riale malabik na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau. Semoga kita semua yang hadir insya Allah bisa mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad
Dan semoga dengan mengikuti ajaran beliau kita bisa mendapatkan syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa taala melalui alim al-bi'na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu bapak sinin to malebiking kahadir. Enggak apa-apa Wahyudi, saya apa namanya bahasa Bugis, bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Indonesia semua pencampur bahan ini. Oh tapuji moto kado-kado baik. Nasihat pertama yang ingin saya sampaikan kepada Adinda Wahyudi, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu pondasi jadi Komelo Ki Wahyudi berhasil membawa rumah tangga mencapai keluarga sakinah, itu ada pondasinya. Inilah pondasi yang mesti diperbaiki. Ibaratnya bangunan, Bapak Ibu, bangunan itu akan bertahan kokoh ketika pondasinya makanjak. Begitulah juga rumah tangga. Rumah tangga itu ketika pondasi pasangan itu matedda, maka insya Allah seberat apapun cobaan yang dia terima dalam rumah tangganya, seberat apapun masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya, insya Allah dia pasti mampu melewati itu semua. Maka pondasi yang paling utama ya Komelo Ki berhasil dalam membangun rumah tangga, apa itu? Inilah pondasi yang pertama, Adinda Wahyudi, dekatkan diri kita macawe pole ripung Allah Ta'ala. Itulah pondasi yang paling pokok. Artinya begini, saya mau sampaikan sama Wahyudi dan semua kita Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran narampe pung Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Apa hubungannya iman di sini? Iman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Sekarang kenapa Allah? Kenapa kita mesti beriman kepada Allah? Sebagai syarat kalau kita ingin berhasil dalam membina rumah tangga. Karena kenapa? Seluruh cobaan yang datang dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun keluarga kita, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sinin na Eropa coba ya kupura ni bonti matu Wahyudi, semua cobaan yang kita terima dalam hidup ini itu bersumber dari Allah. Dan ingat, solusinya, jalan keluarnya angkatnya kopung Allah Ta'ala. Tadi wadi kipas aja lagi pas. Coba kipas. Ya. Oke. Ini yang pertama, Adinda Wahyudi. Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah. Artinya begini, cocok kapan buku makadaka, tidak ada orang yang tidak punya masalah di lain orang, lain masalahnya, lain wajah, lain urusan. Setiap orang itu bahkan biasa lalu terjadi Wahyudi, biasa terjadi ya kongka masalah ta dek panama kata di masalah, datang masalah yang lain. Belum selesai satu urusan, datang urusan yang lain. Maka disinilah dipakai keyakinan kepada Allah. Okonib ina yang sing pondasi. Makanya tadi saya katakan, kita sebagai orang beriman harus percaya bahwa seluruh masalah yang kita hadapi boleh mana ngiripung Allah Ta'ala, dan solusinya angkatoi kupung Allah Ta'ala. Makanya Wahyudi dan ibu bapak semua kita yang hadir ini, baja sangadi ko ongka masalah ta, baja sangadi ya ko pusing ya akaleta, baja sangadi kalau hati kita sedang gelisah, maka apa yang kita lakukan? Nazalat alaihimus sakinah, maka aringaraki loripung Allah Ta'ala, at sikiriki loripung Allah Ta'ala. Ingatlah kepada Allah, lisuki loripung Allah Ta'ala,
siapa yang berzikir kepada Allah nigi tahu maringara lori pung Allah Ta'ala ansala sakinata fi qulubil mu'minin napahadere pung Allah Ta'ala atenangan kedamaian di dalam hati orang yang beriman. Makanya Adinda Wahyudi, bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya kalau kita baca dalam sejarah, jangankan kita selevel Nabi Muhammad, Nabi tabu Pak, Nabi Muhammad itu kekasih Allah, tahu macawe napung Allah Ta'ala, tasa gamay degaga masalah Nabi ta. Tapi apa yang dilakukan Nabi, setiap Nabi menghadapi satu masalah, jangankan masalah yang besar, masalah yang paling kecil pun apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan inilah patut dicontoh Wahyudi dan kita semua. Ya ro Nabi tapak bu, ya ko pusingi, ya ko engka masalahna, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berudu, ya ko pura ni majenne Nabi ta, Nabi sholat 2 rakaat saliwanna sempaja parallu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi kalau ada masalah dia sholat? Kenapa Nabi kalau ada masalah dia tidak cerita kepada Khadijah? Kenapa Nabi kalau ada masalah, kenapa dia tidak cerita dirinya kepada Sayyidina Abu Bakar? Kenapa Nabi kalau ada masalah dia tidak cerita dirinya kepada sahabat-sahabatnya? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, yaitu yang mas sempajang disitulah onroanna atae siruntu puangnya. Makanya kalau ada masalah ya komelo ki sifat bicara pung Allah Ta'ala, ya komelo ki dararing lori pung Allah Ta'ala. Kalau kita ingin mengadu kepada Allah, kalau kita ingin curhat kepada Allah, kalau kita ingin menceritakan keluh kesah kita kepada Allah, bagaimana caranya? Pergilah kita berudu, ya kopura ni majenne lona ki mas sempajang 2 rakang saliwanna sempaja perlu. Di dalamkah sholat atau saliwanna sempajangnya, disitulah kita curhat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mengadu kepada Allah? Karena seluruh persoalan yang kita hadapi, seluruh beban hidup yang kita hadapi itu bersumber dari Allah. Solusinya, jalan keluarnya angkatoi okopung Allah Ta'ala. Makanya mohon maaf Adinda Wahyudi, ada Facebook, ada Instagram, ada. Oke. Rata-rata orang kan sekarang pakai Facebook, rata-rata sekarang orang pakai Instagram, pakai medsos. Tapi apa yang terjadi? Biasanya tahu Pak Bu, ya kok masalah na, biasanya kok pusing ya kalena, dia sedang pusing menghadapi persoalan, dia curhatnya di Facebook, dia curhatnya di medsos, dia curhatnya di Instagram. Makanya melok apa daki Wahyudi, ya kota poji curhat ke Facebook, ya kota poji curhat ke medsos, ya kota poji curhat di Instagram, maka tanpa kita sadar ipakasiriki alewe situngenna. Kenapa? Karena kita menceritakan diri kita kepada orang lain. Boleh ki contoh nih, saya punya Facebook, hampir 3.000 saya berteman di Facebook. Setiap ada orang Pak, dia statusnya, dia update status di Facebook, dan saya berteman dengan dia, pasti informasinya sampai kepada saya. Walaupun dia di Jakarta, walaupun dia di Malaysia, kalau saya berteman dengan dia, apapun status yang dia update di Facebook, pasti ada pemberitahuannya. Artinya tanpa kita sadar kita membuka dan mempermalukan diri sendiri. Makanya Nabi mengajarkan Wahyudi dan kita semua Bapak Ibu, ya ro Nabi tak kongka masalahna dek napoji cerita lena kepada narupa tahu, tapi Nabi mengadu kepada Allah. Kenapa tidak boleh cerita sama orang? Bukan tidak boleh Pak Budi, bukan tidak boleh, boleh cerita sama orang. Tapi saya kasih tahu begini, saya pernah ditelepon ibu majelis taklim dari salah satu anggota majelis taklim yang saya bina. Kara-kara ilalang telepon, Ustaz, megalada masalahku, makoi lakiku, makoi anakku. Kara-kara kasih, megalada kasih masalahku Ustaz. Saya tidak bicara Bu, mamekko mak, dewate. Tapi hati saya berkata, akan aku lalang hatiku, karena itu lalang hatiku. Akan aku hatiku ibu, tak dempongi kak, namuya megato masalahku. Artinya kalau kita suka cerita kepada orang, ya royon rima cerita, nabuku to masalah. Makanya Allah itu dari sana datangnya masalah sebagai pencoba, sebagai ujian, solusinya angkatoi kupung Allah Ta'ala. Makanya Adinda Wahyudi dan kita semua Bapak Ibu,
Karena tadi saya katakan, lain wajah, lain masalah, lain orang, lain urusan. Bahkan biasa terjadi, ya kok nggak masalah ta, dek panama keta sih di masalah datang lagi yang lain. Belum selesai satu urusan datang lagi urusan yang lain. Kalau orang yang betul-betul tidak kuat imannya kepada Allah, gampang dia putus asa, gampang dia frustasi, gampang dia stres menghadapi hidup ini. Tapi komakanje papi jepuna atau loripuangnya, lalu dia bersandar kepada Allah, tania stres yang akan datang, tania pusing yang akan datang dalam hidupnya. Tapi apa kata Allah? Ansalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah hadirkan ketenangan, Allah hadirkan kedamaian, Allah hadirkan ketentraman di dalam hati orang yang beriman. Apa hubungannya ketenangan dengan keputusan? Apa hubungannya dengan kebahagiaan, ketentraman dengan apa yang kita ambil keputusan? Kata Dr. Ari Ginanjar dalam buku Eskui, beliau mengatakan, mengambil keputusan dalam kondisi pikiran yang tidak tenang, dalam kondisi hati yang tidak tentram, maka keputusan yang diambil pasti salah. Mengambil keputusan dalam kondisi pikiran dan hati yang tentram, yang damai, maka insya Allah keputusan kita pasti mendekati kebenaran. Itulah salah satu gunanya. Itulah sebabnya setiap kita mau mengambil keputusan, patenangi pikiranta, patenangi atita. Bagaimana cara menenangkan hati dan pikiran? Banyak-banyaklah bersikir, lisuki maringara loripung Allah Ta'ala. Mau dalam bentuk sikir yang diucapkan oleh lisan, ini mani? Ataukah kita bersikir, atita mani masikir maringara loripung Allah Ta'ala. Makanya Adinda Wahyudi dan Bapak Ibu semua, angka sikir melo aleki Wahyudi. Dia wirid Pak. Apa artinya wirid? Wirid itu artinya bacaan yang diulang-ulang. Kalau dia dijadikan sikir, maka dia menjadi wirid sikir. Caranya bagaimana mengamalkan Wahyudi? Setiap pura kimas sempajang para lu, subuh, lorong, asara, magharibi, isya. Tapi kalau tidak bisa dibaca 5 waktu, cukup waktu subuh dan maghrib. Tapi jangan dibaca, nanti ada masalah. Makanya ada masalah, tidak ada masalah, makanya rutin dijadikan wirid, bacaan hari-hari, pagi dan sore. Insya Allah, kona maseki pung Allah Ta'ala Wahyudi, Bapak Ibu, baja sangadi kongka masalata, dek nengkana buntu otae, dek nengkana mancipi atie. Kenapa? Tuli engka petunjuk pamasen aleki pung Allah Ta'ala. Apa yang kita amalkan, apa yang kita baca-baca, setiap pura kita sepanjang tabe, tak apa lain. Wahyudi, tak apa Wahyudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Tak apalah nih Bu? Depa. Wahyudi tak apalah nih? Beto pana apa le Wahyudi? Diterjemahkan dulu supaya bagus kalau ditahu artinya. Wa ufawwidu amri, seluruh masalahku ilallah, saya serahkan kepada Allah. Saya kembalikan kepada upali sekupung Allah Ta'ala. Itulah tadi saya katakan, masalah apapun kita hadapi, kembalikan kepada Allah. Innallaha basirum bil ibadah, sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya. Ya kok dia tak apa lagi ayakna, dia tu tak apa lagi betuanna, iya na tahu Wahyudi, ini iya na tahu Bapak Ibu, iya na baca. Tapi tiap kita makuah, pakan jaki paringarata mengolor ipung Allah Ta'ala, napaki mati ilalang atita makada opuang, pa di baca na ustaz di listen itu malika. Mega apa tu baca na ustaz saya tunjukkan surahnya Wahyudi. Nanti kita cari Bapak di Quran. Surah, kalau urutan surahnya, surah ke-40. Nama surahnya Al-Ghafir. Nama surahnya Al-Ghafir, urutan surahnya surah ke-40. Al-Fatihah nomor 1, kemudian Al-Baqarah nomor 2, Ali Imran nomor 3. Kalau dapat maki surah ke-40 itu nih, nama surahnya Al-Ghafir. Ipodatoki ayana. Ipodatoki. Ipodatoki. Ya semelo ande techo. Tappa melo sila lona.
Nah, taruh nih masih jeruntuk. Jadi gampang didapat, Pak. Surah ke-40, nama surahnya Al-Ghafir, ayatnya 44. Ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Tapi menurut yang mengajarkan ini, Pak, karena yang ngajar saya sudah meninggal, beliau seorang profesor yang ngajar saya doa ayat ini. Saya terima ini tahun 2000 waktu saya melok kalau KKN. Saya datang ketemu dengan beliau di ruangannya. Saya datang minta wirid karena saya waktu itu ditunjuk sebagai ketua koordinator kecamatan seluruh mahasiswa yang berangkat KKN. Saya paham kalau kita ditunjuk sebagai ketua pasti banyak masalah dihadapi. Maka datanglah saya ketemu dengan beliau, dikasihlah wirid ini. Alhamdulillah Pak Bu, saya terima tahun 2000. Alhamdulillah saya amalkan sampai hari ini. Caranya bagaimana? Ya kupura kimas sampainya perlu subuh lorong asar maghrib bisa. Kalau tidak bisa 5 waktu, cukup subuh dengan maghrib kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibadah. Berapa kali? Boleh 1 kali, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali, boleh 11 kali. Kenapa ganjil-ganjil? Nabi takpawi, innallaha yuhibbul witran. Allah cinta kepada yang ganjil-ganjil. Kalau Ustadz, berapa kali diamalkan? Kalau saya pribadi, karena saya suka angka 7, wali senus-senungan. 7 berarti 7. Makanya saya suka angka 7. Dipabicarakan Nabi itu napo Pak, napo jilana itu Nabi sama senus-senungan. Ya koma pemali na caca Nabita, tapi senus-senungan napo ji Nabita. Apa bedanya senus-senungan dengan pemalie? Contoh, malariada ini kopenrang, ya kong kata tama bola baru, biasa kalau kayak gatu situn budi. Begitu tradisi di Pinrang. Makutane tahu punna bola. Maginang kalau kayak gatu situn maka dai punna bola pemali tama bola baru ya kode gaga lo kayak gatung. Berarti mapadu ya sandero. Karena dia menganggap tidak sama suruma kalau tidak ada lo kayak gatung. Tapi kok makanya punna bola wale kasih senus-senungan. Mudah-mudahan dalek na punna bola matundruk-tundrunga pole pada lokai. Itulah bedanya Pak Bu, senus-senungan si Bapak pemali dan Nabi tidak suka pemali, tapi Nabi napoji mas senus-senungan. Apa artinya senus-senungan? Kalau bahasa Indonesianya, senus-senungan itu artinya harapan. Harapan. Oke Bu, jelas? Ya, kadapan nih jelas masih gapura. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini yang pertama, Adinda Wahyudi. Jadi pokoknya apapun masalah yang kita hadapi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pasangan, apa lupa terus terang Wahyudi deh. Waktu takalolo Adinda, waktu dijaji ya rubah pikiran ta 5 nih. Tapi kopura kiboting mencaji itu si ratu bawang pikiran. Karena yang kau pikir bukan lagi dirimu. Yang kau pikir mau pikir iki beneta. Tapi kiri kita itu motota, tapi kiri kita itu keluarga boleh beneta. Jadi bebannya banyak. Itulah sebabnya itu tadi setiap pusing ya keleta, setiap kita sedang menghadapi satu masalah, apa yang dilakukan Nabi pergi berudu, kepuran masjid Nabi ta beliau sholat 2 rakaat saliwadna sempajak parelu. Makanya setiap pusing ki Wahyudi lo ki mas sempajang min lo tulu ki lo ripung Allah Ta'ala. Kira-kira bisa diamalkan Bu? Jadi tapak pisau niro selalu update status di Facebook. Wih, saya berteman karena saya guru agama Pak Bu. Saya guru agama, saya berteman di grup guru agama. Saya berteman dengan guru SD, guru agama SD. Saya berteman dengan guru agama SMP. Saya berteman dengan guru agama SMA. Saya punya grup agama itu untuk kabupaten ada 3 grup guru agama. Ya guru agama Pak Bu, biasa kode pada masuk gaji. Kalau gaji belum cair, angka tuh status na WA, agak noki koro. Kapan meleleh ya? Kapan mencair ya? Nabaca sih kada capu sih di ini ro. Makanya jangan suka menceritakan diri kita di Facebook, di medsos, karena tanpa kita sadar ipakasiri kisitongan na alewe. Termasuk ibu-ibu, malaga kila kita, masasa kila kita, pusi kimite la kita. Aja deh oke ko Facebook pusing. Jangan. Tapi ketika kita menghadapi itu,
apa yang dilakukan oleh Khadijah, ibu-ibu sebagai perempuan, yaitu benena Nabi Siti Khadijah radhiyallahu anha, persis yang diajarkan Nabi. Khadijah ko pusing ya kelena, Khadijah ko wangka masalana, beliau berudu, kemudian sholat 2 rakaat saliwanna sepaja perlu. Apakah di dalam sholat ataukah saliwanna sepaja perlu, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tabe Bu, tabe Pak, ya komelo ki rasakan nikmat dalam sholat, ya komelo ki runtu nyamanna ya sempajangnya. Jadikanlah sholat itu rasa berkomunikasi dengan Allah. Jadikanlah sholat itu seolah-olah sifat bicara-cara ki pung Allah taala. Ya tu hebat, buku pusing ya keletang ke masalah ta, lalu sholat, dan sholat itulah kita mengadu kepada Allah. Agar kita mengadu, yang mengadu bukan mulut. Mulut mak baca-baca, agar kita paling mengadu, hati konek berkomunikasi dengan Allah. Boleh ki contoh, maka dia timuta Bismillahirrahmanirrahim. Mulut membaca bismillah, tapi hati mak dararing. Ya Allah, pusing kasih puange, megalada kasih masalahku. Hati tak bicara koro. Maka disitulah kita akan merasakan nikmat dalam ibadah. Kita coba-coba di praktek Bapak Ibu. Silakan coba praktekkan itu. Dan itulah husu. Ya dong, rasanya husu. Apa ya rasanya husu? Pikiran dan hati tertuju kepada Allah. Dia apa dia? Apa kau sempajang ni? Berencana ni? Allahu Akbar. Ya orang pikir ke sampai subuh. Kau pura ke masa sampai subuh, baik putar mesin cuciku. Ya kau putar ni matu mesin cuci upa topo nan reku. Ya kau topo nan reku matu upa topo ni balewe. Kau topo ni balewe matu maserika. Pura maseri matu loka dio. Sekali na pura sujud nan lupai. Rakaat ke berapa tadi? Karena sholat bukan husuk kepada Allah, tapi sholat dijadikan sebagai tempat merencanakan kegiatan. Nauzubillahi min zalik. Yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mohon maaf Adinda Wahyudi dan Bapak Ibu semua, ternyata pernikahan itu mesti jelas tujuannya. Nabi mengatakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu mesti berdasar dari niat. Makanya Wahyudi, an-niat memang nih mau dibawa kemana rumah tangga ini. Ya roh anak-anak tamatu, anak-anak apa yang akan kita cetak. Bukan tiba masa, tiba akal. Hidup ini mesti ada perencanaan. Hidup ini mesti ada program. Maka dalam rumah tangga itu pun mesti jelas tujuannya. Maka napan nesepung Allah Ta'ala Bapak Ibu, Wahyudi, dan kita semua, Allah menegaskan di antara tujuan pernikahan itu satu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu. Inilah tujuan pernikahan yang pertama. Apa itu? Litaskunu. Apa artinya litaskunu? Litaskunu itu asal kata dari sakinah. Agak je betul na sakinah. Mama repelada tuh Pak, kalau kita baca deh, kau kaboting, semoga kau jadi keluarga sakinah. Semoga kau menjadi keluarga samawa. Sekarang saya bertanya, agak je betul na sakinah? Pamega tuh macapoi sakinah tapi ini sebetuan na. Ternyata Bapak Ibu, arti dari sakinah itu bisa diartikan tentram. Sakinah itu bisa diartikan bahagia. Sakinah itu bisa diartikan tenang. Sakinah itu bisa diartikan sejahtera. Tentram, bahagia, sejahtera, kemudian tenang, tentram. Itulah arti sakinah. Sekarang pertanyaan, ay mo ni apo larang mewa ini? Makoni roh? Biar mereka tambah-tambah cek deh Bu. Baru jam, saya kalau ceramah saya pakai alarm, kalau bunyi kadang saya berhenti. Pamalampilan dagai. Dia tahu Pak nih? Oke. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga? Bagaimana caranya Wahyudi dapat ketenangan dari istrinya? Bagaimana caranya istrinya dapat ketenangan dari pasangannya? Begitu juga ibu, begitu juga bapak. Maka kunci yang pertama, ya komeloki lolongan keluarga sakinah, apa itu? Pertama, kenali pasangan kita. Kenali pribadinya. Saya bertanya sama Wahyudi, contoh, mana yang betul-betul kenal? Saya tanya Wahyudi, Wahyudi, siapa namanya istrimu? Wahyudi bilang Hilda. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP-nya sekian-sekian. Di mana tinggalnya? Tinggalnya di sini. Bagaimana orang tuanya? Orang tuanya begini. Terus bagaimana? Sekarang saya bertanya, bagaimana pribadinya Hilda?
Maka dia Wahyudi, ai dewi senya pribadina. Berarti Wahyudi belum kenal yang betul-betul kenal. Makanya seorang pasangan, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, kenali kekurangan-kekurangan pasangan kita. Makanya Wahyudi, ini konsep yang kedua. Wahyudi harus sadar bahwa Hilda itu bukan bidadari. Walaupun cantik beneta, pada India tapana. Tapi Hilda harus sadar, Wahyudi bukan malaikat. Wahyudi harus sadar, Hilda manusia biasa yang penuh kekurangan. Hilda sebagai istri harus sadar, Wahyudi penuh dengan kekurangan sebagai manusia biasa. Artinya begini, Tabe Wahyudi. Tabe, saya mau kasih contoh. Anggaplah tangan kanan ini, Pak, ini tangan kananku ini yang sela-sela jari adalah kekurangannya Wahyudi. Ini kekurangannya Wahyudi. Ini yang kiri ini kekurangannya Hilda. Maka konsep yang kedua menjadi keluarga sakinah, Wahyudi datang dalam hidup Hilda menutupi kekurangannya Hilda. Mereka saling menutupi kekurangan. Begini, istri harus datang dalam hidup suami, tutupi kekurangannya suami. Suami harus datang dalam hidup istrinya, tutupi kekurangan. Bukan saling membongkar kekurangan pasangan. Apa engkau tahu Pak, dia jangan masih cerita kekurangan lakinya. Contoh, agar bapak anakku matiin rumah ngorok. Dia jangan Pak, nan masih ripawi. Ya itu kalau cerita Pak, angka lalu pura runtuh. Matiin ro kasih lakinya mangoro na video. Nah pada pertama ke Facebook. Itu yang saya katakan tadi, mempermalukan. Bahkan saya pernah dapat juga, ada bapak-bapak mabisa pandai dia nak bajaju malipa-lipa nih. Tapan ke benena bu, makko benena ko limundi na video lakin na video. Na pada pertama ko grup guru, na paga na pau, beginilah kasih yang suamiku di rumah. La ilaha illallah. Itu tidak boleh begitu. Datanglah dalam hidup istri, tutupi kekurangannya. Makanya Tabe Wahyudi, kalau suami istri Pak saling menutupi kekurangan, Tabe gare bisa, tapi jangan mau keras. Tabe gare pukul gare tanganku. Kayak keras namanya. Ini Pak tidak mudah lepas Pak. Apa maknanya? Saya kasih ada contoh, ada nanti Pak. Coba gare Wahyudi, pukul gare pelan-pelan saja. Gampang pisah Pak. Apa maknanya? Kalau suami istri saling menerima kekurangan, suami istri saling menutupi kekurangan, badai apapun dalam rumah tangga, seberat apapun cobaan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga tidak mudah retak. Insya Allah rumah tangga tidak mudah cerai. Tapi kalau suami begini, istrinya begini, apa nanti egois, dia milih kalah, maka dari Wahyudi iya, maka dari Hilda iya toh. Maka yakin kalau istrinya egois, suaminya egois, dia melo ikalah, maka yakin namo masalah cete di dalam rumah tangga pasti mudah hancur. Maka saling. Ini Pak, coba kasih begini gak tengah tah. Baru kita suruh orang pukul, tidak mudah lepas Pak. Tidak mudah lepas. Kenapa? Karena kedua pasangan siap menerima kekurangan masing-masing. Lo padahal itu Wahyudi, kami targi sisa beneta toh. O komupi man si sing. Tapi lo padahal memang itu Wahyudi. Tabe, ada gak ibu-ibu di sini sebelum menikah pacaran dengan suaminya? Lo pada memang nih, jangankan tidak pacaran, apalagi kalau dia si Chandri tahu Pak Bu, si Chandri lagi tahu napa kiboting, tidak mungkin pribadi pacar kita di semana, terutama kekurangannya. Apa rata-rata tahu waktu nasi Chandring nasupu ya kekurangan na, nasupu. Contoh salah satu kekurangan Pak Bicekang, Pak Nokokang. Tapi waktu nasi Chandring dia tutupi itu nokona dengan kata-kata, pokoknya dia nak mati kalau dia nak makan sai. Oh, na chatles sa Chandrina, di mana kisai? Sudah makan sai. Pokoknya dia nak mati kalau tanya sai. Lo kakak pangisai. Sekali na pura botin Pak Bu, dan ini saya coba amati Pak Bu. Tapi deh, rata-rata orang kalau sudah menikah 3 bulan ke atas, disitulah muncul sifat aslinya yang selama ini ditutupi. Tapi kata pepatah, sepandai-pandai menutupi kekurangan akan tetap kelihatan juga. Dan ternyata saya amati Pak Bu, rata-rata orang itu kelihatan aslinya 3 bulan setelah dia menikah. Oh, waktu nasi Chandri pokoknya lembut kata-katanya. Di mana ki sekali na taluk pula loyase, di mana ko lanya niki na mencaji ko. Oh ya, di mana ki sayang? Sekarang lanya di sayang nah.
Begitu Pak Bu. Makanya lo podaki Wahyudi. Baja sangadi kopura ni boting, kelihatan aslinya Hilda. Hilda juga begitu, karena ada rekamannya. Pak Itang matu Hilda ya rekamannya. Iya matu, ya kopura ni boting matu ternyata Hilda ni seto kekurangan na Wahyudi, maka disitulah mampukah dia menerima kekurangan itu atau tidak. Kapan dia mampu terima kekurangan itu, maka insya Allah itulah yang disebut dengan cinta yang sejati. Tapi karena kalau dia sudah tahu kekurangannya tanpa makanai, lo sesalaiku, makoro pale modelemu, makoro pale kekuranganmu, maka yakin jangan harap cinta akan bertahan lama. Itulah sebabnya Buya Hamka mengatakan cinta itu datang lewat 4 pintu. Pintu sayang, pintu rindu, pintu kasih, pintu kasihan. Di antara 4 pintu rindu Bapak Ibu, di antara 4 pintu cinta, hanya 1 pintu yang bisa bertahan. Cinta yang mana? Cinta yang datang lewat pintu kasihan. Tapi kadang-kadang orang mengatakan, jangan kau terima cintaku karena kau kasihan. Kalau saya tidak, terimalah aku karena kau kasihan. Karena cinta yang bisa kekal bertahan, cinta yang datang lewat pintu kasihan. Ya kau rindu, orang hanya rindu ketika dia tidak dapat. Tapi kalau dia sudah dapat, rindu hilang dengan sendirinya. Begitulah, begitu juga sayang, begitu juga ini. Waktu na depa kagak HP na, nabayangkan leng HP, sekali nang ke HP na, natala-tala mani. Ya mani na sampai waktu na de kagak, kong karamatu. Maka begitulah Bapak Ibu. Makanya begitu Wahyudi. Siap menerima apapun kekurangannya pasangan tah. Dan saya yakin pasti ada kekurangannya Beneta, tidak mungkin dia gagal. Hilda juga begitu, harus sadar Wahyudi pasti punya kekurangan. Maka datanglah menutupi kekurangan itu, maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi keluarga yang sakinah. Yang kedua, tujuan pernikahan yang kedua apa itu? Memperoleh keturunan yang soleh dan soleha. Ingat Wahyudi, Bapak Ibu, ya komelo kipune wija-wija makanja, tidak semudah membalik telapak tangan. Langsung ipau makada sim salabim, abrakadabra, langsung jadi. Oh tidak Pak, tidak. Kalau mau punya anak soleh, kalau mau punya anak soleha, dimulai dari orang tua. Makanya begini Wahyudi, itulah hebatnya agama. Dan itulah hebatnya Pak Bu, bagusnya kalau ada nasihat pernikahan. Apa ipak guru yang calongnya, tanya ada calong apa pura botin lagi. Tapi Wahyudi, ia komelo ki tama kamar na Beneta, ini yang pertama dilakukan. Kalau suami mau masuk kamar istri, dia tuh nak tama bawang, tabe padi, tabe pa. Namo pengantin lama, biar pengantin lama. Ya komelo ki tama kamar na Beneta, mak bereselek ki yolo, mak bereselek ki. Tapi tanya tuh bereselek kalau ki boleh, tanya bereselek ko telpon ki. Aga pala bereselek na orangnya lo kubinena. Maka day orangnya kubinena ilang kamar ay. Assalamualaikum ya babar rahmah. Itu salamnya laki-laki kepada istrinya. Jadi maka day Wahyudi, Assalamualaikum ya babar rahmah. Mate ni Hilda ilang kamarana. Aga na po Hilda, Waalaikumsalam ya ahlal kubur. Lari ni Wahyudi lo paleteang. Manang kada ahlal kubur. Koda lalu Hilda ajalan na bacero. Ajaran mo na baca Bu, lari tu laketa. Aga pala na po makundre ilang kamarana. Maka day oranewe, Assalamualaikum ya babar rahmah. Dijawab istrinya, Waalaikumsalam ya babar rahim. Laki-laki babar rahmah, perempuan babar rahim. Apa memang Yudi? Yang kedua, tabi ngoma apa Bu? Tabi tadampoy Kak, tabi tadampoy Kak. Karena semakin ini makin sensitif itu pembahasannya. Iyako meloni siruntu Wahyudi si Babenena. Jangan lupa Wahyudi majenne kiyolo. Magi na majenne Pak, yale senu-senu ngasih. Artinya kalau suami istri berudu sebelum berhubungan, insya Allah harapannya ya ko jaji anak tamatu ya ro anak ta dek na poji jamai anu macarepai. Kenapa? Karena dulu orang tuanya ketika dia mau berhubungan melakukan udu. Apa artinya udu? Mapacing. Mapacing. Maka mudah-mudahan ya ro anak tamatu ko jaji ko malompo matu dek na poji jamai anu macarepai. Itulah gunanya kita berudu. Dua itu Yudi, mak bereseleng macenne. Yang ketiga, ya ko meloni siruntu Wahyudi si Babenena. Meloni lalulu pakaiannya. Aslina nih Wahyudi.
Tabe Bapak Ibu, angkat tuh doa Pak Guru Aki agama ta. Dan ini doa Bu tabe di tabe. Ini doa dibaca bukan cuma pada saat mau berhubungan. Terutama ibu-ibu, tabe Bu, tadampai ke Bu. Saya pernah mendengar ulama angka Pandita Purapawi, terutama perempuan yang kodio ki Bu, usahakan jangan mandi dalam keadaan telanjang. Kenapa? Ternyata makun raya ko malojo-lojo dio, apalagi ko berhubungan sama istri malojo-lojo tanpa baca doa, maka setan menggauli kita. Dia mitai-mitai. Makanya biasa tiang kalinga pa angka makure matampu malajang anak-anak. Sebenarnya dia nama malajang nale setan kan anak nami mas setan yero. Menurut ka guru tapurapo yero. Makanya bagaimana pala caranya Ustaz? Nalileta jela kamar mandi. Si padua tomi laketa si padua bineta. Wadi sama lo jelo. Bisa, tapi jangan lupa baca doa dulu. Aga doa na Bu, ya kemele dulu pakaiannya. Melo ki dio mau ki berhubungan suami istri. Aga doa na baca, maka dia doa na Bismillahillazi la ilaha illa huwa. Ya kodeta apa lero? At-ta'us bawan nih. Kanaban ni auzubillahi minasyaitonir rajim. Mitoma ko nasingka man yohin makanaban ni taus. Payo makoy din po jila na masika-singka. Na telepon ni lakin na dia na makada assalamualaikum. Assalamualaikum. Alaikum pa. Ay assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian siaga ni telu ini. Pertama mabersalang, yang kedua majenne, yang ketiga komele lulu pakaiannya baca doa, yang keempat yang intinya nih ya komelo ni siruntu ya roh agagairo aja lalu mu pasigese wayudi aja lalu tapasiruntu ya roh agagai kode pani baca doa na letu nanti pada kata-kata marasaktana nape pasigesa lajon si balajan deh. Aga doana Bapak Ibu. Ini ajaran Nabi Pak. Tanda culi-culi ya. Maka dia doana. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma rasaktana. Ya ku makadani ma rasaktana pasigesani lajon si balajan. Nape pasigesa? Dia apa je? Nulik apa mau baca na lupa tuni? Pajiban ni mabaca na batu kiseka peko gicarana tan nama maling-maling anak tako jaji apa waktu ni aki buat mamaling-maling to teman-teman na ya tahu maling-maling bisa makanya tadi saya bilang untuk mendapatkan wija-wija makanja tidak semudah membalik telapak tangan Pak, tidak memudah sebaliknya. Dan itulah hebatnya Islam Pak, ajaran Nabi ta jangankan masalah nikah, jangankan hubungan suami istri, orang masuk WC saja pada Pak Guru kita bita, apalagi masalah pernikahan. Apalagi pernikahan itu ibadah terpanjang dalam hidup manusia. Itu pernikahan. Begitu aja deh. Jadi tabaca doa na kopi anu matu Google tasapa ero. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan yakum makadani marasaktana. Pasti kesa nih. Napi pasti kesa apa ya? Aga betul na marasaktana. Papidalle. Oko ni pasti kesa gagay. Aja makar sige sana pa nabaca itu pun dia na letu. Kemudian Wayudi yang paling inti memang dia roh Pak Bu, okon inti na punya anak wija makanja Pak Bu, tabi tadampai ka padi Bu, iya ko masuk tabi tadampai ka, iya ko masuk ni lette ni way manina oranelo tak watan na benena sudah berpindah air mani suami ke dalam rahim istri, bersamaan keluar air mani suami, tabaca doa na Pak Guru pengalatala Qurannya. Tabaca ni wahidi, kau nuri baca doa doa paling pendek na, ya nama kapal engkau malampe, ya kau malampe engkau tu makada, Rabbana hablana min aswajina wa surriyatina qurratain waj'alna lil muttaqina imama. Angkat tu doa yang lain, Rabbana hablana min ladunka surriyatan thayyibah innaka samiud doa. Tapi yang paling pendek, ya paling pendek, Rabbana hablana minas solihin. Bersamaan keluar air mani Pak, ini Bu makotoro, ya kau taita ni laket tak keluar air maninya, pematan ratu kau masuk matan rambu. Deh, tapaan aja tuh, deh. Ya kota itu nih laketa masuk nih air maninya, bersamaan ibu baca juga itu. Nah baca tuh nih orangnya, akan baca orangnya. Rabbi habli minas solihin. Mati makure lalang atina. Oh puang, ya kau matampu kak dari hubunganku ini. Kalau hamil kak dari hubunganku ini,
yako oroane mutaro ilalawat takut, jadikan anak soleh. Yako makunrei kasih tataro ilaleng, jadikan anak soleha. Aja lalu tabali, aja lalu tabali. Puang, yako makunrei ilala soleh, yako oroane soleha. Sekali na jadi. Ini tuh poin tadi ya. Aja lalu tabali. Nah, bersamaan laki-laki keluar, dia baca doa, Rabbi habli minas solih. Mati ni makun raya. Puang, ya kumondro darah kak, matampu kak dari hubungan ini. Kalau laki-laki kau titip di sini, jadikan soleh. Kalau dia perempuan, jadikan soleha. Ada tuh lagi Wahyudi. Kalau mau ki anak tak cerdas, makanja otakna, makanja atina, tunduk taat kepada Allah, insya Allah cerdas. Apa yang dilakukan Bu? Mapamula matampu, sering-sering bacakan anak dalam kandungan 4 ayat dalam surah Ali Imran. Ayat berapa? Ayat 35, ayat 36, ayat 37, ayat 38. Mulai dari hamil. Hari-hari saya Pak Bu, sejak saya tahu itu, anak saya yang pertama sekarang sudah kuliah di Kairo, Mesir. Yang kedua kelas 3 Sanawiyah, yang ketiga kelas 5 SD. Sampai sekarang Bu, tiap hari saya baca itu ayat, saya amalkan. Jadi namo moloko anak tak boleh kita bacakan itu. Surah Ali Imran ayat 35, 36, 37, 38. Insya Allah kau nama sepung Allah Ta'ala anak tak maca otakna, makanja atina dena pabali-bali, dena maka doati, tunduk taat laksanakan perintah pung Allah Ta'ala, dena poji jama ya anu majae. Biar anak tak sudah besar, biar sudah kuliah, bacakan juga. Kemudian angka tu doa napak kurang kinabita Wahyudi. Ibu juga ya ko pemula matampu apalagi ko ilusera ngananay ipasuso nanay. Berung isara na Bu, napatabace ro doa ke, nape berung akun na. Angka doa kecerdasan ini. Angka doa na ini doanya Nabi. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Napa ko puri baca ro berung isara na. Insyaallah Allah akan karuniakan anak tak kecerdasan otak. Makanya salah satu sahabat Nabi yang paling cerdas itu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kenapa? Beliau pernah didoakan khusus oleh Nabi dengan doa ini. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Yang terakhir Wahyudi Bapak Ibu, supaya ya roh keluarga ta dia nagang apa kagato masiriati majasipa. Pangkatiasa makoropa Bu. Den ulekan naki nakiri ki doti, nakiri ki padisengang, nakiri ki ilmu sihir. Maka tolong baca ini doa pagi dan sore. Insya Allah keluarga kita akan dilindungi oleh Allah. Apa doanya? Allahumma na'uzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Allahumma na'uzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Dibaca pagi dan sore. Insya Allah Allah akan lindungi keluarga kita dari kejahatan-kejahatan makhluk ya kong kamelo aja sifat koidi. Saya kira begitu. Teruslah belajar Wahyudi, tak baca-baca kewajiban suami kepada istri. Jangan karena sekarang enak, sekarang belajar bisa lewat Google, lewat YouTube dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.